Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita pada malam hari ini kembali dapat melanjutkan pelajaran kita tentang kajian ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu ana ataqifa bi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang apa-apa yang disunnatkan di dalam salat. Yaitu yang kemarin kita bicarakan sudah adalah disunnatkan melihat terus menerus ke tempat sujud. Kemudian disunatkan lagi kita dalam sholat itu harus khusyuk, dan disunatkan lagi kita memikirkan atau mentadabburkan makna yang kita baca. Kemudian malam ini kita mempelajari, menyambung sunnat memperhatikan makna zikir dan doa karena dikiaskan dengan membaca Al-Quran agar memperoleh pahala. Jadi sunat kita memperhatikan makna zikir dan doa yang kita baca karena dikiaskan dengan membaca Al-Quran agar memperoleh pahala. Karena para ulama berbeda pendapat tentang orang yang membaca zikir dan doa yang tidak tahu akan maknanya, apakah diberi pahala atau tidak. Ya kan? Para fuqaha ini berbeda pendapat. Ada yang memadahkan tidak diberi pahala kalau yang dibaca itu misalnya zikir atau doa tapi tak apa maknanya, artinya kada tahu. Nah, ada juga yang memadahkan, artinya mengatakan bahwa itu tetap diberi pahala. Maka disunatkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitabnya yang bernama Tuhfah. Ujar Syekh Ibnu Hajar, sunat ya kah memperhatikan makna zikir itu tadi supaya mendapat pahala, ya kah? Karena mengikuti pendapat Imam Nawawi yang mengatakan tidak diberi pahala
Ya kan? Apabila kita membaca doa atau membaca zikir, tapi kita kadang memperhatikan maknanya, ya kan? Kadang memperhatikan. Nah berarti ujar Imam Nawawi ini, ya kan? Kadang akan mendapat pahala, ujar Sidin. Lain halnya dengan Al-Quran, ya kan? Kalau Al-Quran paham atau tidak paham tetap diberi pahala karena itu Al-Quran. Tetapi kalau doa dan zikir kita harus mengerti maknanya yang kita baca itu. Yang dibedakan dengan membaca Al-Quran, diberi pahala membacanya sekalipun tidak tahu akan artinya, karena itu Al-Quran. Jadi tahu tidak tahu artinya tetap diberi pahala orang yang membacanya. Adapun zikir dan doa ini lain, ya kan? Doa itu kan permintaan, permohonan. Kita berdoa meminta, misalnya kita berucap, tapi kita kada tahu apa yang kita ucapkan. Mungkin lah kira-kira diberi orang yang misalnya lawan orang apa aja orang, ya kan? Ada paham orang. Pokoknya jadi orang, ya kan? Apa aja? Kada paham. Kadang orang memberi, kada paham maksudnya apa nih? Itu kira-kira lah kalau bahasa kitanya. Nah jadi kita harus tahu yang kita pinta itu apa. Nah, ya. Sama orang dengan anu aja ya kan, memigau lah istilahnya. Dan yang dikuatkan oleh Syekh Khatib Syarbaini di dalam kitab Mughni, diberi pahala ujar Sidin orang yang membaca zikir dan doa di dalam sholat sekalipun ia tidak mengerti akan artinya. Itu ujar pendapat Syekh Khatib Syarbaini. Jadi jangan khawatir ya kah, ujar Sidin ada aja yang mengatakan bahwa tahu atau tidak tahu maknanya tetap diberi pahala. Diterangkan di dalam kitab Mughni bahwa Ibnu Hibban telah meriwayatkan dalam kitabnya dari hadis Abdullah bin Umar, sebuah hadis yang marfu yang mengatakan bahwa apabila seorang hamba melakukan sholat, didatangkan semua dosanya, diletakkan di atas kepalanya atau bahunya, maka setiap kali sujud atau rukuk gugurlah dosanya sampai tidak sedikit jua pun lagi tersisa, sampai tidak sedikit jua pun lagi tersisa dosanya tadi. Nah itu ujar hadis Ibnu Hibban. Jadi apabila seorang hamba itu sholat, lalu dosa-dosanya itu ditaruh, diletakkan di atas kepalanya, di atas pundaknya, bahunya juga kan. Pada ketika ruku atau sujud, maka berguguranlah dosa itu tadi sampai habis, tidak tersisa lagi. Itu ujar Ibnu Hibban meriwayatkan hadis, ada hadis seperti itu. Disunatkan mengerjakan sholat dengan rajin karena Allah mencela orang yang sholat yang segan dan malas, seperti dalam firman-Nya yang berbunyi wa idza qamu ila sholati qamu kusala. An-Nisa ayat 142, yang artinya dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Nah, jadi harus rajin, ya kah? Jangan ada rasa malas. Itu sunat.
Disunatkan mengerjakan sholat dengan hati yang kosong dari kebingungan, karena lebih mendorong untuk mencapai rasa khusyuk. Disunatkan mengerjakan sholat dengan hati yang kosong dari kebingungan. Artinya jangan ada pikiran yang lain, memikirkan gawian kah misalnya, atau apakah usaha, atau ada problema misalnya, jangan dipikir dulu. ujar sidin disunatkan ya kan. Diterangkan di dalam sebuah hadis, laisa lil mar'i min sholatihi illa ma'aqala minha. Artinya seseorang tidak mendapat pahala dari sholatnya melainkan hatinya hadir di dalamnya. Itu ada hadis mengatakan ya kah? Jadi apabila hatinya kada hadir, hatinya manarawang ya kah, hatinya mahayabang, maka sholatnya tidak akan mendapatkan pahala. Dengan keterangan hadis ini memperkuat pendapat yang mengatakan bahwa kata hati yang berdasarkan keinginan atau istirsal, atau kata hati idtiari tanpa diinginkan, tanpa diingini, membatalkan pahala sholat, membatalkan pahala sholat. Jadi hati kita ya kan harus hadir pada ketika kita sholat. Artinya hati ini jangan berjalan ke situ kemari, fokus kita. Al-Qadhi berkata, makruh memikirkan urusan dunia atau masalah fikhiyah di dalam sholat. Makruh memikirkan urusan dunia atau masalah fikih, artinya sekalipun masalah fikih ya kan di dalam sholat. Misalnya mulai Allahu Akbar ya kan, memikirkan apa akan dipikirkan ya kan, baik usaha atau memikirkan apa kan, habis ya nah, habis juga ya sampai salam habis juga. Namun tidak bertentangan dengan apa yang dipikirkan Umar bin Khattab di dalam sholat yang memikirkan tentang persiapan tentaranya, tentara untuk berperang ya kah? Ya. Karena yang seperti itu merupakan salah satu pendapat baginya, atau sangat dihajatkan memikirkan yang seperti itu. Jadi Sayyidina Umar nih rupanya kepikiran kasan mempersiapkan perang ya kan, tentaranya nih. Lalu tak pikir dalam sholat ya apa caranya. Nah, tapi itu memang penting ya kan untuk membela Islam. Tetapi Ibnu Rib'ah memilih pendapat yang mengatakan memikirkan urusan akhirat di dalam sholat tidaklah mengapa, ya kan? Memikirkan urusan akhirat di dalam sholat, ujar Ibnu Rib'ah nih, tidak mengapa. Yang berbeda dengan apa yang diterangkan terdahulu. Urusan akhirat ya kan, asal jangan urusan dunia. Yang dimaksudkan oleh Ibnu Rib'ah tidak mengapa yakni bukan haram tetapi makruh, maka tidaklah bertentangan dengan apa yang terdahulu juga ya kah, atau apa yang diterangkan terdahulu. Jadi tetap makruh juga memikirkan sesuatu daripada selain daripada sholat itu sendiri. Disunatkan di dalam qiyam atau pengganti qiyam menggenggam tangan kanan pada pergelangan tangan kiri
disunatkan di dalam qiyam atau pengganti qiyam ya kan? Misalnya sholat duduk menggenggamkan tangan kanan pada pergelangan tangan kiri, tangan kanan digenggamkan pada tangan kiri ya. Nah seperti itu nah. Ya, karena ini syarat nih alif lam lam ha. Nah, Allah artinya tulisannya. Dua kali itu ya kan? Diletakkan di bawah dada dan di atas pusat. Itu sunatnya ya kan? Di bawah dada, di atas pusat. Karena mengikuti praktek Nabi Muhammad SAW seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan lainnya. Jadi jangan di atas dada ya kan, di bawah dada, di atas pusat. Kalau misalnya di atas dada, nah itu di atas dada ya kan. Nah. Di bawah dada, di bawah dada, di atas pusat. Dan bujur-bujur di tengah ya kan, rata di tengah. Ya, ada juga yang mengiri, mengiri ngarang itu. Jadi sunatnya seperti itu tadi ya kan, di tengah-tengah, di atas, di bawah dada, di atas pusat, di tengah-tengah. Ya, karena telunjuk ini yang memegang. Ini yang memegang hati ya kan? Nah, itu. Pas di tengah-tengah. Ya ini isyarat ini lam alif lam lam ha ini dua Allah. Hikmah meletakkan kedua tangan seperti itu di bawah dada di atas pusat agar orang yang sholat terpelihara di hati dan pikirannya ya kan, agar orang yang sholat terpelihara di hati dan pikirannya. Artinya hati ini dipingkuti ya kan, jangan kemana-mana. Minta peliharakan Allah ya Allah ya Tuhanku, peliharakanlah hati ini jangan kemana-mana ya kan. Nah itu hati tadi, karena hati di bawah dada ini. Memang kebiasaan orang yang selalu memelihara sesuatu maka diletakkan tangannya di atas sesuatu yang dipeliharanya. Itu kalau ya kan orang misalnya sayang mana dengan sesuatu terlalu aja tangan memingkuti ya kan, memingkuti tangannya tadi. Nah dipingkutinya sayang banget tuh ya kan. Makanya ini tadi di hati anak ini nih, di bawah sini. Karena itu diperintahkan kepada orang yang sholat meletakkan tangannya di atas tempat yang bertepatan dengan hati agar terpelihara ingatan dari hatinya dari pikiran-pikiran yang bukan-bukan. Karena itu kalau tangannya dilepaskan dan tidak bergerak tidaklah mengapa. Karena itu kalau tangannya dilepaskan dan tidak bergerak tidaklah mengapa. Imam Syafi'i menaskan yang seperti itu ya, menaskan yang seperti itu di dalam kitabnya yang bernama Al-Um. Jadi itu memang kada wajib deh ya kan, karena sunat ya. Kada wajib maksudnya ya kan, yang mengatakan itu tadi sunat ya. Kalau misalnya lurus saja kayak itu kada apa-apa juga. Ya kan?
Misalnya Allahu Akbar lalu lurusnya nya enggak apa-apa juga karena itu sunatnya. Sunat maka itu artinya arti sunat itu mengikuti cara Nabi ya. Itu sunat tadi sunnah. Kalau misalnya lurus saja dari Imam Syafi'i ya kah diluruskannya tangannya asal jangan bergerak. Kalau bergerak-gerak nah itu kan kada bisa ya kah lurusnya misalnya kada bergerak. Kada membaca ya kah. Disunatkan membaca zikir dan doa sesudah sholat fardu. Disunatkan membaca zikir dan doa sesudah sholat fardu karena diterangkan di dalam beberapa buah hadis. Jadi sesudah sholat itu tadi sesudah sholat fardu ya kah itu disunatkan juga membaca zikir dan doa. Karena diterangkan di dalam beberapa buah hadis. Disunatkan kepada makmum dan orang yang sholat sendirian membaca doa dan zikir melainkan imam yang ingin mengajar makmumnya yang hadir maka sunat baginya membaca dengan suara nyaring. Itu bagi imam ya kah? Hingga makmum tahu apa yang dibaca oleh imamnya. Jadi kalau imam ya kah itu sunat banyaring membaca zikir dan doa tadi. Jangan bagemet, bebayanya kurimit ya kah kadang dengar nih ya. Apa ujar imam makmum yang dibaca imam nih ya kah? Supaya itu apabila imam tadi ingin mengajari makmumnya ya kah? Ingin mengajari supaya makmumnya tahu apa yang dibaca imam. Apa yang dibaca doa tadi ya kah? Supaya yang makmum ini mengaminkan ya kah? Karena doa itu kada kedengaran ya kah? Kada nyaring, kada sunat mengaminakan di belakang. Apa nang diaminakan? Kada kedengaran baca doa, dosa aja bamin ya kah? Nah itu bagi imam ya kah? Sunat membaca zikir dan doa tadi banyaring. Supaya makmum tahu apa yang dibaca oleh imamnya tadi. Dan sesudah itu sunat bagi imam membaca kembali dengan suara perlahan. Inilah yang dikuatkan oleh Syekhul Islam di dalam kitabnya yang bernama Syarah Minhaj dan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah, Syarah Mukhtasar wa Fadhal dan Fathul Jawad, dengaran kitab. Auza'i berkata sunat bagi jamaah menyaringkan suaranya dalam membaca zikir. Ini ujar Auza'i ya kan? Jamaah sunat juga menyaringkan suaranya dalam membaca zikir. Syekh Ibnu Qasim berkata sunat membaca zikir dan doa sebelum mengerjakan sholat sunat rawatib atau sholat sunat yang lain dari sunat rawatib. Sunat rawatib ini kita sunat yang mengiringi sholat fardu, ya kan? Itu sunat rawatib ngarannya. Ba'diyah atau qobliyah, ya kan? Itu sunat rawatib. Asnawi berkata di dalam kitabnya yang bernama Muhammad telah ditentukan oleh Rafi'i tentang sunat memperbanyak membaca zikir dan doa itu bersama dengan makmum atau sholat sendirian. Artinya ujar sidin baik sholat sendirian atau sholat berjamaah sunat membaca atau memperbanyak membaca zikir dan doa. Tetapi bagi imam disunatkan membawakan zikir dan doa yang pendek. Dan apabila seluruh makmum telah keluar, maka imamnya membaca terus doa dan zikir. Artinya anak terserah jam sudah keluar orangnya kan terserahnya memanjangi apabila sudah sendirian. Syekh Ibnu Hajar berkata bahwa yang lebih baik lagi bagi imam apabila telah memberi salam cepat berdiri dan pulang ke rumahnya
kalau tidak ada perempuan dan orang yang banci di belakangnya. Ini ujar Syekh Ibnu Hajar, ya kan? Lebih baik, ujar Sidin, lebih baik bagi imam apabila telah selesai memberi salam cepat berdiri dan pulang ke rumahnya. Kalau tidak ada perempuan dan orang yang banci di belakangnya, maka hendaknya dibawanya zikir dan doa itu di rumahnya, melainkan pada sholat subuh. Jadi maksudnya ke rumah itu di rumah membacanya, ya kah? Ujar pendapat Syekh Ibnu Hajar. Maka hendaknya dibawanya zikir dan doa itu di rumahnya, melainkan pada sholat subuh. Maka seyogyanya sesudah mengerjakan sholat subuh duduk dan membaca zikir dan doa atau wirid lain sampai terbit matahari. Demikian juga berlaku dalam sholat maghrib dan asar, karena diterangkan di dalam hadis pada kedua sholat ini, ya, karena diterangkan di dalam hadis pada kedua sholat ini harus jangan kemana-mana, ya kah? Demikianlah yang tersebut di dalam syarah Ubab. Apalagi sholat subuh, ya kah? Kita harus jangan buru-buru keluar masjid sampai syuruk, ya kah? Isyraq. Karena apabila kita i'tikaf selesai sholat subuh lalu kita baca wirid sampai waktu matahari timbul, jangan keluar pada masjid, maka pahalanya seperti haji dan umroh, ya kah? On buru-buru keluar, belum sembahyang isyraq lagi, ada dapat ya kah pahala yang seperti haji dan umroh tadi? Kayak biasa aja karena, ya kah? Nah makanya orang tapi sedikit bang nang rajin berduduk, ya, i'tikaf dulawas menunggu sampai isyraq lah. Pada semua bisa, orang-orangnya aja nang kawa banyak kesibukan lain, ya kan? Sibuk. Padahal pahalanya nang kaya haji dan umroh kadang gampang-gampang. Setiap subuh itu setiap hari. Nah, setelah sholat subuh baca wiridan, zikir segala macam, jangan keluar dulu sampai timbul matahari isyraq, ya kan? Syuruk. Nah, itu syuruk tuh nah. Jam berapa tuh? 4:59. Nah, habis itu sembahyang sunat isyraq 2 rakaat hanya karena keluar. Nah, itu pahalanya seperti haji dan umroh yang diterima. Luar biasa tuh lah. Ya Pak, belum kah? Ya, dikit lagi lah. Kalau di belakang imam ada perempuan dan orang yang banci, maka hendaklah imam berhenti sampai keluar semua perempuan itu. Berhenti sampai keluar semua perempuan itu, artinya jangan dahulu keluarkan dulu babinian dan banci tadi. Dan sunat bagi imam apabila tidak ingin keluar sesudah memberi salam, hendaklah duduk menganankan makmum dan mengirikan mihrab. Jadi makmum di sebelah kanan, ya itu kan mihrab ke situ. Ya kan? Mihrab di kiri. Mengirikan mihrab sekalipun sholat di Masjid Nabawi. Sunat, ya kan? Sunat bagi imam apabila tidak ingin keluar sesudah memberi salam, hendak keluar nih, hendaklah duduk menganankan makmum, ya kan? Dan mengirikan mihrab sekalipun sholatnya itu di Masjid Nabawi, ya kan? Masjid Nabawi kan membelakangi. Kalau membelakangi itu artinya di situ ya kan? Kubah Rasulullah, ya kalau nah kayak itu ke sana di Madinah membelakangi istilahnya. Tapi kayak itu bang sunatnya sudah, ya kan? Sunat kayak itu walaupun dijarsidin di Masjid Nabawi.
Ya di Masjid Nabawi. Kan kubah Nabi kan sebelah kanan, kalau sebelah kiri lah. Kubah Nabi sebelah kiri, ya kalau nah mihrab situ nah. Lalu misalnya lah membelakangi, kalau ke sana membelakangi karena lawan kubah Nabi. Inilah yang diperkuat oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah dan Syarah Mukhtasarul Fadl. Karena kebanyakan fuqaha menghendaki seperti itu dan ini dilakukan dan ini dikuatkan oleh semua khulafaur rasyidin. Ya kah khulafaur rasyidin. Dan sesudah mereka itu oleh orang-orang yang bersolat di muka mihrab Nabawi. Maka tidak dapat seorang jua pun yang menyalahi yang telah diperbuat mereka. Semua sahabat ya kan khulafaur rasyidin nangka itu juga. Apabila sudah selesai sholat lalu menganankan makmum ya menghadap ke sana ya kan menghadap ke sedang iya. Nah sampai di sini dulu yang dapat ulun sampaikan ya kan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran tetangga kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan hajat kita baik hajat dunia atau hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah SWT mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.